Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang konsep wilayah dan tata ruang. Mari saksikan. Kita bahas dulu wilayah dan perwilayahan. Yang pertama, wilayah, pengertian. Pengertian wilayah itu menurut para ahli merupakan suatu ruang di permukaan bumi yang mempunyai spesifik tertentu yang membedakan antara dua titik. Ini menurut Immanuel Kant. Sedangkan menurut Bintarto, wilayah itu adalah bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Nah, jadi apa itu wilayah? Wilayah merupakan bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Intinya, wilayah tersebut suatu daerah atau kawasan di mana memiliki kekhasan yang khusus yang dapat membedakannya dari daerah lain. Contoh, Padang Koto Gadang. Apa yang khas di Padang Koto Gadang? Misal, sawitnya. Apakah semua wilayah atau wilayah-wilayah lain juga memiliki sawit? Tidak. Nah, makanya disebut sebagai suatu wilayah. Selanjutnya, klasifikasi atau jenis-jenis wilayah. Yang pertama, ada wilayah formal. Apa itu wilayah formal? Nah, wilayah formal itu suatu wilayah yang dikelompokkan berdasarkan keseragaman atau dikenal dengan homogenitas tertentu. Nah, di mana wilayah formal terdiri dari dua bagian. Yang pertama, wilayah formal fisik, di mana wilayah formal fisik itu pembagian wilayah berdasarkan fenomena alam. Yang kedua, ada wilayah formal sosial. Kalau berbicara sosial itu berhubungan dengan manusia. Jadi intinya wilayah formal ada dua, ada formal fisik berhubungan dengan alam dan ada wilayah formal sosial berhubungan dengan manusia. Apa contoh wilayah formal fisik? Kita tahu tadi bahwa wilayah formal fisik itu segala suatu wilayah yang dibentuk berdasarkan karakteristik atau fenomena alam. Contohnya, ada wilayah dataran tinggi, ada wilayah pegunungan, ada wilayah kutub, ada pesisir pantai, ada wilayah hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Pada intinya, contoh wilayah formal fisik itu adalah yang berhubungan atau yang menyebabkan terbentuknya suatu wilayah itu karena alam atau fisiknya. Contoh kutub. Apakah ada hubungan pembentukan wilayah kutub dengan manusia? Tidak. Begitupun dengan contoh wilayah formal fisik lainnya. Selanjutnya, contoh wilayah formal sosial. Sosial tadi berhubungan dengan manusia, berarti pembentukan suatu wilayah itu ada pengaruh manusia di dalamnya. Contoh, wilayah Kesultanan Jogja, Pasar Terapung. Nah, Pasar Terapung apakah terbentuk karena alam? Tidak. Siapa yang membentuk pasar terapung? Manusia. Kemudian ada industri tekstil, kemudian ada suku Asmat atau wilayah suku Minang, wilayah suku Toraja, dan wilayah-wilayah lainnya. Ingat, wilayah formal sosial itu khususnya terbentuk atau dibentuk oleh manusia. Yang kedua, wilayah fungsional. Kita tahu jenis wilayah itu ada dua, ada wilayah formal, kemudian yang kedua ada wilayah fungsional. Apa itu wilayah fungsional? Nah, wilayah fungsional di mana adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap wilayah yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda. Pada intinya, kalau wilayah formal itu karena keseragaman, sedangkan wilayah fungsional itu heterogen atau berbeda-beda. Kita lihat contohnya.
Nah, yang pertama ada Jakarta, ada wilayah Bogor, ada wilayah Depok, ada wilayah Tangerang, dan ada wilayah Bekasi, di mana Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu dikenal dengan Jabodetabek. Nah, secara fisik dan sosial mereka berbeda. Banyak perbedaan, tidak ada kesamaan antara masing-masing wilayah ini. Tapi mengapa mereka dikatakan wilayah fungsional? Ingat, wilayah fungsional itu intinya suatu wilayah yang saling berhubungan dalam pemenuhan kebutuhan, di mana Jakarta sebagai pusatnya saling berhubungan dengan Bogor, juga berhubungan dengan Depok, berhubungan dengan Tangerang, dan juga dengan Bekasi. Setelah membahas wilayah, selanjutnya ada perwilayahan. Intinya kalau wilayah itu sudah terbentuk secara alami, sedangkan perwilayahan atau yang dikenal dengan regionalisasi itu upaya pengelompokan unsur-unsur yang sama menurut kriteria tertentu. Berarti jika ada kata-kata upaya, berarti diusahakan. Klasifikasi perwilayahan secara umum. Sama halnya dengan wilayah, secara umum perwilayahan terdiri dari perwilayahan formal dan juga perwilayahan fungsional. Perwilayahan formal itu perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan itu artinya ada pemimpin suatu wilayah. Contohnya, negara Indonesia. Sebuah negara berarti dipimpin oleh presiden. Yang kedua, Provinsi Sumatera Barat berarti dipimpin oleh gubernur. Ada Nagari Salareh Aya. Nagari berarti dipimpin oleh wali nagari. Kemudian ada Kabupaten Agam dipimpin oleh bupati. Padang Koto Gadang dipimpin oleh jorong. Kabupaten Pasaman dipimpin oleh Bupati Pasaman. Contoh lainnya misal Bukit Tinggi berarti dipimpin oleh wali kota. Intinya perwilayahan itu merupakan upaya atau diupayakan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, perwilayahan fungsional. Perwilayahan fungsional itu pengelompokan berdasarkan fungsi, asal-usul, dan perkembangannya. Contoh, ada wilayah konservasi. Wilayah konservasi itu berdasarkan fungsinya untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Apa contoh wilayah konservasi? Contohnya ada cagar alam, ada suaka marga satwa, dan lain sebagainya yang telah pernah kita pelajari ketika di kelas 11. Kemudian ada kawasan penyangga. Fungsinya yaitu sebagai pelindung atau penyangga bagi daerah lain. Ada wilayah resapan, merupakan daerah masuknya air ke dalam tanah. Ada kota satelit, yang merupakan sebuah kota menjadi pusat bagi daerah sekitarnya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Kita lanjut. Contoh kota satelit yang merupakan salah satu contoh dari perwilayahan fungsional, yaitu wilayah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya bagi daerah lain atau daerah sekitar. Contoh, kota Jakarta. Kota Jakarta kita ambil sebagai suatu pusat pemenuhan kebutuhan. Bagi siapa? Bagi daerah-daerah di sekitarnya. Yang pertama bisa bagi Bogor, bagi Depok, bagi Tangerang, dan Bekasi. Nah, sedikit penjelasan. Jadi, apakah perbedaan antara perwilayahan fungsional dengan wilayah fungsional? Kalau wilayah fungsional, mereka rata, strata, berbentuk sebuah linear atau garis lurus. Sedangkan kota satelit, dia membentuk sebuah lingkaran di mana kita akan menunjuk satu buah titik pusat yang akan memberikan pengaruh bagi daerah-daerah di sekitarnya. Contoh lain dari kota satelit, kita ambil Bukit Tinggi. Apa saja daerah-daerah pengaruh dari wilayah Bukit Tinggi? Bisa Payakumbuh,
Agam, Padang Panjang, Pasaman, dan daerah-daerah sekitar Bukit Tinggi lainnya. Mengapa Bukit Tinggi bisa dikatakan pusat atau kota satelit? Karena masyarakat Agam, Payakumbuh, Padang Panjang, dan Pasaman untuk pemenuhan kebutuhan utama atau untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah mereka masing-masing, mereka akan menuju wilayah pusat yaitu Bukit Tinggi. Jelas bukan apa yang dimaksud dengan kota satelit? Kalau kita tadi sudah membahas klasifikasi perwilayahan secara umum, yang kedua ada berdasarkan fenomena atmosfer. Kita sudah tahu dari kelas 10, kelas 11, kalau fenomena atmosfer yang berhubungan dengan atmosfer itu adalah udara. Yang kedua berdasarkan fenomena litosfer. Litosfer itu membahas tentang tanah dan batuan. Yang ketiga, hidrosfer itu membahas tentang air, dan fenomena biosfer berarti membahas tentang makhluk hidup. Dan yang terakhir, berdasarkan fenomena antroposfer. Antroposfer berarti manusia. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang perwilayahan, sebenarnya apa sih manfaat atau kegunaan terbentuknya suatu perwilayahan? Mengapa harus ada perwilayahan? Yang pertama, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dan tidak. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi di permukaan yang beragam. Dan yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga dengan adanya perwilayahan itu sangat membantu pemerintah untuk mengelompokkan segala sesuatu, baik itu keanekaragaman, perubahan-perubahan, informasi-informasi lain-lainnya. Setelah membahas tentang wilayah dan perwilayahan, materi terakhir dari wilayah dan perwilayahan itu adalah ruang, tata ruang, dan penataan ruang, di mana ketiga bagian ini saling bersangkutan atau saling mempengaruhi. Contoh, yang pertama ruang. Ruang itu wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya. Apa ruang bagi manusia di permukaan bumi? Ya, permukaan bumi itu sendiri. Yang kedua, tata ruang, wujud struktur dan pola ruang. Apa contohnya? Contoh, di mana sebaiknya dibangun pasar, di mana sebaiknya dibangun kantor pos, di mana sebaiknya dibangun bank, itu merupakan tata ruang. Yang ketiga, penataan ruang. Penataan ruang itu proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang. Berarti suatu proses untuk membentuk tata ruang itu dikenal dengan penataan ruang. Atau contoh yang lebih mudah, sebuah ruangan kelas. Sebuah kelas. Kelas berarti sebuah ruang. Apa tata ruang pada sebuah kelas? Itu misalkan ada papan tulis di bagian depan, meja guru di bagian depan, kemudian ada kursi dan meja para siswa itu berhadapan dengan guru. Itu dikenal dengan tata ruang. Apa penataan ruangnya? Proses membentuk tata ruang di kelas tadi, itulah yang dikenal dengan penataan ruang. Ditutup dengan tugas. Apa tugasnya? Tugas pertemuan pada kali ini cukup menjawab beberapa pertanyaan pada link daftar hadir yang nanti akan Ibu bagikan atau yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Selamat mengerjakan.